Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Soal pertama, seorang pasien perempuan berusia 35 tahun datang ke apotik untuk menebus salinan resepnya sebagai berikut. Resep pertama metformin 500 mg sebanyak XC ini adalah 90 tablet dengan aturan pakai 3 kali sehari dan ada keterangan detur 15, artinya telah diterima sebanyak 15 tablet atau telah diambil sebanyak 15 tablet. Nah, resep kedua adalah Glimepirid 2 mg sebanyak 30 tablet dengan aturan pakai 1 kali sehari 1 tablet dan sudah diterima atau detur sebanyak 15 tablet. Terus pasien ini ingin menebus semua obatnya, jadi sisa obat dari detur-detur yang telah mereka ambil. Saat TTK melihat stok obat untuk Glimepirid, ternyata hanya tersedia Glimepirid kekuatan sediaan 1 mg. Dan pasien bersedia untuk menggunakan Glimepirid 1 mg tersebut. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus ditebus pasien tersebut untuk dua jenis resep tersebut atau dua jenis obat tersebut? Apakah A. metformin sebanyak 67 tablet, L itu 50, X 10, dan angka Romawi 7, berarti 50 tambah 10 tambah 7 jadi 67. Dan Glimepirid sebanyak 10. Terus opsi B, metformin sebanyak 68 dan Glimepirid sebanyak 10, atau C, metformin sebanyak 68 dan Glimepiridnya sebanyak 20 tablet, atau KD, metforminnya sebanyak 77 dan Glimepiridnya sebanyak 20, atau KE, metforminnya 75 dan Glimepiridnya sebanyak 30 tablet. Jadi pada soal nomor 1 ini kita mencari dua jawaban, yaitu berapa jumlah metformin dan berapa jumlah Glimepirid yang harus diserahkan. Jadi pada kasus soal nomor 1 ini pasien diresepkan sebanyak 90 metformin. Namun sudah mengambil metforminnya sebanyak 15 dan diresepkan Glimepirid 2 mg sebanyak 30 tablet, namun sudah diambil obatnya sebanyak 15 tablet. Nah, namun ada sedikit penambahan cerita bahwa Glimepirid yang terdapat di apotek tersebut hanya tersedia Glimepirid 1 mg. Jadi kita harus melakukan konversi berapa jumlah Glimepirid 1 yang harus kita serahkan ke pasien tersebut dengan mengacu pada resep Glimepirid 2 mg. Jadi pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama kita cari metformin dulu. Diketahui tadi metforminnya diresepkan sebanyak 40 tablet dan sudah diambil sebanyak 15 tablet. Kata kunci dari soal nomor 1 bahwa sudah diambil itu adalah detur, artinya sudah diambil. Jadi jawabannya adalah sisa metformin sama dengan 90 dikurangkan 15 sama dengan 75. Terus resep yang kedua, Glimepirid 2 diresepkan 30 tablet dan sudah diambil 15, jadi sisanya 15 tablet. Namun yang tersedia adalah Glimepirid 1 mg. Jadi 15 tablet yang dibutuhkan apabila kita ingin menebus Glimepirid 2 itu kita kalikan lagi dengan 2 karena yang tersedia adalah Glimepirid 1. Jadi untuk menyetarakan Glimepirid 2 dengan Glimepirid 1 kita harus jadi untuk menyetarakan Glimepirid 2 dengan Glimepirid 1 adalah kita harus menyerahkan kepada pasien Glimepirid 1 mg sebanyak 2 tablet untuk sama dengan Glimepirid 2 mg. Jadi kita harus kali 2 kan kebutuhan yang tadi
Maksudnya pada resep glimepirid 2 ini diresepkan 30 dan sudah diambil 15. Jadi sisa obatnya adalah 15 ini jika kita memakai glimepirid 2. Namun pada kasusnya kan kita harus menghitung kebutuhan glimepirid 1. Jadi 15 ini kita kalikan 2. Karena setiap kali minum nanti pasiennya harus mengkonsumsi 2 tablet glimepirid 1. Jadi kebutuhan untuk glimepirid 1 agar setara dengan glimepirid 2 adalah 30 tablet. Jadi kita harus menyerahkan 30 tablet ke pasien tersebut. Jadi kembali pada soal bahwasannya di aturan pakai glimepirid 2 tadi adalah 1 kali sehari 1 tablet apabila dia glimepirid 2. Nah, karena kita menyerahkan glimepirid 1, jadi dosisnya berubah menjadi 1 kali sehari 2 tablet. Jadi jawabannya adalah metformin sebanyak 75 tablet dan glimepirid sebanyak 30 tablet. Soal nomor 2, seorang pasien berusia 12 tahun datang bersama ibunya ke apotik dengan membawa resep. Pasien diketahui mengalami infeksi serta diare. Pasien mendapatkan resep sebagai berikut. Cotrimoxazole 360 mg itu diracik sebanyak 12 bungkus puyer. Diresepkan juga probiokit sebanyak 5 tablet dan diresepkan juga zinc sirup sebanyak 1 botol dengan aturan pakai 1 kali sehari 1 sendok teh. Ibu pasien meminta kepada petugas tenaga teknis kefarmasian yang melayani agar racikan cotrimoxazole-nya diganti menjadi cotrimoxazole sirup. Dalam hal ini sediaan sirup itu kekuatan sediaannya 240 mg per 5 ml. Jadi dalam 5 ml ini mengandung 240 mg cotrimoxazole sirup. Karena pasien kurang suka rasa pahitnya pada obat, jadi dia meminta sediaan sirup. Nah, sediaan cotrimoxazole sirup ini berisi 60 ml per botolnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah cotrimoxazole sirup yang diperlukan pasien apabila jumlah kebutuhan dan dosisnya disesuaikan dengan resep tadi? Apakah 1 botol, apakah 2 botol, 3, 4, ataukah 5 botol? Jadi berdasarkan soal nomor 2 ini kita hanya berfokus kepada resep cotrimoxazole saja. Diketahui bahwa kita diminta untuk membuat puyer sebanyak 12 bungkus. Jadi kita harus menghitung dulu berapa kebutuhan cotrimoxazole kita untuk membuat puyer 12 bungkus tersebut. Dengan caranya sebagai berikut. 360 mg cotrimoxazole kita kalikan 12 bungkus, menghasilkan 4.320 mg cotrimoxazole. Jadi kita membutuhkan 4.320 mg cotrimoxazole untuk menghasilkan 12 bungkus. Jadi tugas kita sekarang adalah ingin mengetahui berapa botol yang kita butuhkan untuk mendapatkan sediaan cotrimoxazole sebanyak 4.320 mg juga. Namun ini dalam sediaan sirup. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu dalam 1 botol itu mengandung berapa miligram cotrimoxazole. Seperti pada sediaannya 1 botol cotrimoxazole itu mengandung 60 ml. Jadi cara kerjanya yaitu 60 ml kita kalikan dengan 240 mg dibagi 5 ml. Karena dalam 5 ml itu mengandung 240 mg cotrimoxazole. Dan 60 ml ini adalah volume dalam 1 botol. Jadi menghasilkan 2880 mg cotrimoxazole. Jadi dalam 1 botol itu mengandung 2880 mg cotrimoxazole. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 4320 mg. Jadi untuk mendapatkan itu caranya adalah 2880 mg kita tambah
Terus 4.320 mg kita kurangkan dengan 2.880 mg. Hasilnya 1.440 mg. 280 mg ini setara dengan 60 ml. Jadi 140 mg ini adalah setengah botol dari satu botol cotrimoxazole. Karena 2880 ini dibagi 2 menjadi 30 ml. Jadi yang kita butuhkan adalah 1,5 botol, atau diasumsikan kita membutuhkan 2 botol. Ataukah vaksin sensitif panas? Ayo, kira-kira vaksinnya tergolong vaksin apa? Nomor 3, petugas TTK menerima sebuah resep racikan kapsul untuk tuberkulosis anak atau TB anak dengan resep ITER 1 kali atau pengulangan 1 kali. Resepnya rifampicin 100 mg, isoniazid 60 mg, pirasinamid 150 mg. Itu dikapsulkan sebanyak 30 kapsul. Terus aturan pakainya 1 kali sehari post koenam atau setelah makan. Dan terdapat keterangan detur 15, artinya sudah diterima 15. Sedangkan sedia yang tersedia di apotik adalah rifampicin 300 mg, INH atau isoniazid 100 mg, dan PZA itu pirazinamid 500 mg. Pertanyaannya, berapa tabletkah masing-masing obat yang perlu diracik untuk sisa pengambilan obat? Jadi kalau untuk rifampicin seperti pada resepnya merupakan rifampicin 100 mg. Jadi caranya itu 100 mg dikali 15 kapsul. 15 kapsul ini adalah sisa dari pengambilan resep pertama, karena di resep dibutuhkan 30 kapsul namun sudah detur 15, jadi sisa 15 lagi. Terus dibagi 300 mg. 300 mg ini adalah kekuatan sediaan yang ada di apotik. Yang tersedia adalah rifampicin 300 mg sama dengan 5 tablet. Jadi kita membutuhkan tablet rifampicin sebanyak 5 tablet. Sedangkan untuk tablet isoniazid di resepnya itu 60 mg dikalikan 15 kapsul juga dibagi dengan 100 mg isoniazid sama dengan 9 tablet. Jadi kita membutuhkan isoniazid sebanyak 9 tablet untuk menghasilkan 15 kapsul. Sedangkan pirasinamidnya sama dengan 150 mg dikali 15 dibagi 500 mg menghasilkan 4,5 tablet. Jadi jawabannya A, kita membutuhkan rifampicin 5 tablet, isoniazid 9 tablet, dan pirasinamid 4,5 tablet untuk menghasilkan 15 kapsul. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.